Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya, baik dari panitia maupun teman-teman yang saat ini sedang lihat video ini. Jadi, perkenalkan lebih dulu, aku Zikri Maulana, biasanya dipanggil sama teman-teman Zikri dari angkatan 21. Dan di kesempatan malam hari ini, aku bakal bawain beberapa materi dikit ya tentang Adobe Premiere Pro. Dan aku di sini sebenarnya menjelaskan bukan karena menggurui juga, karena kita di sini sama-sama belajar aja. Aku juga belajar juga belum expert gitu di bidang ini. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Oke, Eh, ada Premiere Pro. Untuk pertama kita akan bahas dulu apa itu Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah perangkat lunak penyunting video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan video. Nah, teman-teman tentu saja nggak asing ya sama Adobe Premiere Pro ini. Karena Adobe Premiere Pro ini sendiri merupakan keluarga dari Creative Cloud atau yang selama ini kita kenal dengan CC, yang di dalamnya itu ada banyak contoh yang lainnya. Seperti Adobe Audition, terus ada juga Adobe Illustrator, ada Adobe Photoshop, ada Adobe After Effects, dan lain-lain. Nah, lalu gimana caranya dapetin Adobe Premiere Pro? Nah, aku di sini mengutip dari laman resmi Adobe. Jadi ada Premiere Pro itu kita bisa dapetin dengan dua cara. Ini ada langganan dan juga membeli secara utuh. Kalau untuk langganannya sendiri itu dibanderol dengan harga sekitar kurang lebih 300.000 per bulan. Nah, teman-teman juga bisa langganan pakai promo. Aku juga pernah lihat sekitar kurang lebih jadi 100 ribuan gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di website resminya Adobe. Kalau untuk beli langsung juga bisa utuh. Tapi ya balik lagi memang harganya jauh lebih mahal ketimbang kita harus langganan. Nah, untuk sistem requirement-nya, aku di sini ambil sampelnya itu ada Premiere Pro yang tahun 2023. Dan aku ngambil dari laman resmi Adobe. Untuk minimum spesifikasinya itu secara prosesor, dia pakai Intel generasi 6 atau AMD Ryzen seri 1000 atau bisa juga CPU yang versinya lebih baru. Lalu untuk rekomendasinya itu dia Intel generasi 7 atau bisa juga AMD Ryzen seri 3000 atau bisa juga CPU yang lebih baru lagi. Lalu untuk operating sistemnya itu dia sama, yaitu Microsoft Windows 10, Windows 10, 64 bit dengan versi 20 H2 atau yang lebih tinggi lagi. Lalu untuk memorinya sendiri, untuk minimum specification-nya itu dia 8 GB RAM. Lalu untuk rekomendasinya itu ada di dual channel 16 GB sama 32 GB. Untuk GPU-nya sendiri, untuk minimum specification-nya, itu dia di 2 GB. Lalu kalau di rekomendasinya itu dia 4 GB atau lebih. Nah, kalau untuk storage-nya sendiri, itu dia harus minimalnya 8 GB untuk minimum. Lalu untuk rekomendasinya itu dia asalkan SSD. Bisa SSD SATA atau SSD NVMe yang terbaru. Nah, untuk spesifikasi yang lebih lanjut lagi, kalian bisa cek sendiri ya di laman Adobe. Berikut merupakan tampilan utama dari Adobe Premiere Pro, interface UI utama ketika kita habis masuk dari projectnya gitu. Nah, konfigurasi interface Adobe Premiere Pro disebut dengan workspace. Nah, yang ada di atas ini, yang kotak merah ini merupakan workspace, nama lainnya workspace. Apa itu workspace? Sesuai dengan namanya, workspace itu semacam tempat kerja, bagian-bagian yang digunakan kita untuk mengedit video atau audio. Per workspace sendiri ini kan ada banyak nih. Per workspace itu dia ada beberapa panel. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini kan dia di workspace editing.
Di workspace ini dia terdiri atas beberapa panel. Satu, ini dua, tiga, empat, lima, dan enam. Nah, mereka ini punya fungsi masing-masing. Dan makanya mereka ditaruh di workspace editing. Nah, begitu juga dengan workspace-workspace lainnya. Kayak contohnya learning, assembly, dan lain-lain. Mereka juga ada panel tambahan lain yang sesuai dengan kenapa mereka dinamakan workspace tersebut. Nah, untuk secara defaultnya sendiri, workspace di sini di Adobe Premiere Pro secara default, mereka itu ada 8. Yang pertama ada learning, yang kedua ada assembly, yang ketiga ada editing, yang keempat color, kelima effect, enam audio, tujuh caption and graphics, yang terakhir ada libraries. Sebenarnya di workspace ini kita juga bisa custom sendiri sesuai dengan kenyamanan kita mengedit gitu. Jadi ketika kita pengen, oh panel ini aku pengen nih masukin ke sini biar gampang kalau ngedit. Karena kenyamanan orang-orang kan beda-beda tuh. Nah, itu juga bisa disetting sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, uh, sebelum aku masuk ke dasar-dasar toolsnya, mungkin aku akan jelasin dulu uh, nih, terkait dengan aplikasinya secara langsung. Nah, uh, jadi ini merupakan uh, interface UI utama ya dari Adobe Premiere Pro ketika kita udah masuk ke projectnya. Nah, sebelum aku ngebahas satu-satu nih, kira-kira gimana caranya buat masukin project ke dalam sini? Caranya itu setahuku ada tiga. Yang pertama, kita bisa ke ini ya, di bagian atas pojok kiri, ini ada file, kita bisa lihat sini, diklik, lalu kita cari ke bawah yang ada tulisannya import. Lalu tinggal cari kira-kira file mana yang mau diimport ke dalam uh, Adobe Premiere Pro ini gitu. Misal ini, aku mau masukin, tinggal klik aja, kita open. Dia akan otomatis masuk ke Adobe Premiere Pro ini. Lalu untuk cara kedua, kita juga bisa dengan cara klik di sini ya, di bagian pojok kiri bawah, pastikan dia ada di ini, project, panel project. Kalau misal dia di info, dia beda lagi fungsinya. Dia harus ada di project, lalu kita klik di sini dua kali, baru dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita tinggal pilih aja kira-kira yang mana. Misal aku pilih yang ini, terus aku open, dia akan otomatis nge-import sendiri. Tuh. Jadi sama, cuman dia memang beda panel aja. Lalu untuk cara yang terakhir, kita bisa dengan cara drag and drop. Jadi misal di sini aku mau masukin yang ada di media browserku nih. Tinggal di drag aja, langsung ke manapun yang kita mau. Misal aku maunya ke di sini nih, ke project yang tadi. Ini bisa. Nah, atau bisa juga kita langsung import ke timelinenya yang di sini, yang untuk kita ngedit. Bisa. Nah, perlu catatan yang ada di ini, yang ada di pojok kiri bawah ini yang tadi project, dia itu menyimpan semua bahan baik audio, footage, video yang akan kita edit di sini. Jadi tadi kan ada satu doang ya. Misal di sini aku kosongin aja. Ketika aku masukin di timeline ini, otomatis yang ada di kiri, yang di project itu dia akan nambah juga. Nah, sebaliknya kalau misal aku cuma nambahinnya di sini, di bagian kiri, maka dia akan di situ doang. Dia nggak akan nambah kemana-mana. Nya itu sendiri untuk menampung yang asli dari penyimpanan Adobe-nya. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin langsung aku aja bahas dari workspace tadi yang ada di atas ini ya. Yang pertama itu ada learning. Learning ini merupakan berisi ya tentang tutorial atau tips trik bagaimana cara menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, tutorialnya itu dia dari official resminya Adobe. Nah, ini kan di kiri kita lihat ada
new tutorial available, dan lain-lain. Ada di basic, ada skill and project. Jadi ini itu semacam tutorial atau tip and trick dari pihak Adobe-nya, di officialnya gitu. Dan untuk di workspace ini, dia masih ada panel-panel lain nih, contohnya yang ini, yang ada di tengah sama yang di kanan. Dia masih ada kayak yang awal tadi, karena panel tadi yang ada di tengah sama di kanan itu merupakan panel utama untuk ngedit. Gitu. Nah, masih ada. Cuman ketambahan ini doang, karena memang fungsinya learning ini sendiri untuk ngasih tutorial itu. Cuman ketambahan satu panel. Lalu yang kedua ada assembly. Ini ya, ada assembly. Jadi assembly ini dia diisi lagi oleh beberapa panel ya di atasnya ini. Ada project, ada media browser, ada markers, ada audio clip mixer, ada libraries, dan juga ada text. Aku pikir nanti aku cuma bahas beberapa dua aja. Yang ini marker dan lain-lain ini harusnya masuk ke pembahasan yang lebih lanjut lagi karena dia memang sebuah apa ya, yang beda gitu, harus ada materi lagi. Nah, untuk project ini sendiri itu dia berisi referensi ke semua file footage, baik video, audio, dan gambar yang telah kita import ke Premiere Pro. Ini tuh sebenarnya kayak yang tadi, yang ketika kita import di editing ini, yang di bagian kiri, dia sama, project namanya, project history info. Dia sama, cuman dia penempatannya memang khususnya di assembly. Secara sesuai fungsinya, dia di assembly. Ini project, media browser, dan juga lain-lain. Cuman bedanya dengan ini kan dia tadi nggak ada media browser. Kalau ini ada media browser. Media browser ini sebenarnya sama kayak fungsinya kayak yang project tadi. Cuman ini kita langsung terhubung dengan media browser yang ada di PC kita. Jadi ini kan misal mau nyari gitu secara langsung di media browser ini. Ya caranya sama, kita tinggal klik dua kali aja. Otomatis dia akan ke import ke dalam sini. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut aja ke bagian workspace editing. Jadi di editing ini sebenarnya dia panel-panel utama yang ketika kita mau edit. Di sini ada source monitor. Jadi source monitor ini digunakan untuk memutar dan memperhatinjau klip atau footage yang mau diedit. Jadi kita bisa gunain source monitor ini buat nyimpan klip sebelum ditambahin ke timeline utama. Bentar, jadi kita uh, lanjut aja deh. Kita ke yang selanjutnya ada effect control. Dan effect control ini merupakan salah satu uh, panel utama ya ketika kita mau ngedit. Termasuk yang tadi video preview, terus ini juga salah satu yang utama. Karena di effect control ini kita bisa nambahin efek khusus ke klip video dan audio ditambahin. Terus beberapa efek juga kita bisa ubah video jadi berwarna menjadi hitam putih. Terus kita juga bisa mengubah keseimbangan warna gambar atau membantu mensimulasikan tampilan film. Nah, selain itu kita juga memungkinkan untuk mengedit efek yang telah diterapkan pada klip. Jadi ketika kita udah nambahin ke timeline, bagaimana cara kita ngedit kayak nambahin efek, kita mau ubah positioningnya dia, itu ada di effect control, pusatnya di sini. Tuh. Lalu yang kedua ada audio clip mixer. Ini digunakan untuk menyesuaikan pengaturan sambil mendengarkan track audio dan melihat track video. Nah, siap track mixer sesuai dengan track di timeline urutan aktif. Jadi kita bisa juga menggunakan mixer untuk menambahkan efek, mengubah volume track relatif, dan merekam audio langsung di track secara berurutan. Jadi sebenarnya panel yang ada di pojok kiri atas ini merupakan intinya gitu. Jadi dia untuk mengedit eh, timeline video, timeline audio maupun image ya. Kita juga di sini semuanya terpusat di sini. Ada panelnya masing-masing, efek control, audio clip mixer dan lain-lain. Untuk metadata ini dia menjelaskan control property file. File video dan audio secara otomatis menyertakan informasi mengenai ukuran file. Jadi kalau misal kita masukin uh, contohnya audio atau video, maka dia akan
ngasih info gitu. Itu videonya tuh dia tipenya apa, movie atau audio atau apa. Terus dia frame rate-nya berapa, media start-nya berapa, dan lain-lain sesuai dengan infonya yang dari sananya. Ini juga sebenarnya aku jarang pakai ini sih, metadata gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Ini ada monitor program yang ada di tengah ya, di sini. Ini juga merupakan salah satu yang utama. Kalau misal nggak ada ini, kita juga nggak bisa ngedit. Karena semua timeline yang misal kita masukin footage di sini, otomatis dia akan menampilkan preview dari timeline yang mau kita edit. Nah, jadi kalau misal nggak ada uh, monitor ini, kita juga nggak bisa ngedit. Ini fungsinya digunakan untuk memutar dan memperhatiin klip dari timeline yang ditambahin. Kita lanjut aja ya ke selanjutnya ada panel info. Dia ada di pojok kiri ya. Sebenarnya ini yang pojok kiri ini sama kayak yang tadi assembly sama di sebelumnya. Cuma dia ketambahan info. Info ini dia sama juga, sama kayak metadata. Dia ngasih info-info terkait footage atau video atau audio yang kita masukin ke timeline. Nah, kita mungkin lanjut aja ke selanjutnya ada workspace color. Jadi color ini merupakan salah satu juga yang penting sebenarnya. Cuman dia seharusnya itu ada tutorial sendiri lagi karena dia kompleks juga beda sama yang basic-basic. Tapi di sini aku bakal jelasin secara singkat. Di color ini kita biasanya melakukan color grading biar footage atau hasil editing kita tuh bisa jadi lebih kayak beda gitu, ada bumbunya. Untuk editnya di sini kita bisa ke ini ya, ke color, workspace color. Lalu ke kanan ini ada basic correction. Kita bisa otak-atik di sini. Sebenarnya ini ada ilmu sendiri. Dan juga bisa juga ke kreatif, ke kurs, ke color wheels, ke SL sama ke Figpin ya. Nah, bagaimana kalau misal ternyata ini, misal aku kan mau color grading satu gitu. Sedangkan footage yang kedua, aku mau samain juga, gitu. Kan ini agak biru-biru nih. Aku mau samain footage yang kedua, biar dia sama-sama kayak gitu. Kan lama ya kalau misal kita nyamain satu-satu gitu. Kita ada cara cepatnya sebenarnya. Gimana caranya? Kita ke ini ya, ke editing, kita ke kita ke assembly aja deh. Ke assembly, kita ke ini project, kita cari yang di bawah ada new item, klik, lalu kita cari yang adjustment layer. Kita pilih aja kira-kira dia videonya resolusinya seberapa, time base-nya seberapa. Oke. Nah, setelah itu kita import aja nih yang tadi kita udah ada dalam sini. Kita drag and drop aja. Ini di misalnya kalau misal banyak berarti susah gitu. Gitu aja. Misal aku di sini aku copy, terus di sini kita panjangin sampai kira-kira sampai footage mana yang mau kita color grading juga. Kita klik di adjustment layernya, klik kanan, lalu paste attribute. Kita pilih yang lumetri color effect. Yang ini ya, jangan lupa kita checklist yang bagian effect lumetri color. Nah, dia akan otomatis ikut biru. Nah, cara lainnya, kalau tadi kan aku nge-copy nih dari ini. Misal ini dia nggak di color, aku semuanya gitu. Ini aja, di sampai mana dia bakal ke color grading. Kita klik yang adjustment layernya,
Lalu tinggal kita color grading di adjustment layer ini. Pastikan si adjustment layer ini kita klik baru kita color grading gitu. Misal aku di sini mau dia agak biru banget gitu, kehijauan. Otomatis yang di kanan dia juga bakal ikut karena adjustment layer ini. Dia itu mengubah semua footage baik image maupun video yang ada di bawahnya. Mau videonya sepanjang apapun dia akan mengubah aja yang ada di bawahnya. Tapi ini dalam warna doang. Soalnya kan kalau misal satu-satu gitu, satu-satu nanti ada banyak lagi, ada satu lagi kan perlu nge-color grading satu-satu gitu. Susah. Kita lanjut ke selanjutnya itu ada effect, workspace effect. Jadi di effect ini dia semacam kalau misal di platform-platform TikTok atau Instagram itu semacam filter gitu. Kalau di Adobe Premiere Pro dia jadi semacam preset gitu, preset. Atau bisa juga semacam bisa dibilang bumbu gitu ya, atau apa. Misal di sini aku mau drag and drop video ini, oh nggak, yang ini aja. Ini kan kita lihat dia nggak stabil ya, videonya itu goyang-goyang. Aku pengen dia tuh bisa mulus, secara frame rate-nya dia mulus, kayak nggak ada guncangannya. Nah, kita bisa, salah satu contohnya kita bisa pakai efek ini. Gimana caranya? Kita pastiin dulu kita ke workspace effect, lalu ke bagian kanan ini, dia kan ada banyak nih. Ada efek, essential graphic, essential sound, dan lain-lain. Kita pilih yang efek, terus kita cari di bagian garis pencariannya, kita ketik warp stabilizer. Nah, kita cari di bawah ya yang ada di distort, terus warp stabilizer, kita klik aja, drag and drop ditahan, baru kita letakkan di klip mana yang mau kita buat stabil. Contohnya ini berarti dia sedang nungguin ya. Untuk nyari tahu gimana dia prosesnya, kita bisa lihat dia di effect control. Ini ya, dia jadi ini panel khusus bagaimana kita lihat. Ini tadi kan kita nambahin warp stabilizer. Nanti di sini dia bakal ada ini warp stabilizer. Dia otomatis bakal akan jadi lebih smooth. Ya, otomatis jadi lebih smooth dibandingkan dengan yang awal tadi. Tapi dengan catatan sumber video yang mau kita gunakan sebelum dari watch stabilizer tadi itu juga nggak boleh terlalu banyak guncangan. Kalau misal dia terlalu banyak guncangan, dia akan jelly gitu. Jadi kurang menarik buat dilihat. Jadi malah jelek gitu. Jadi tetap harus diperhatikan ketika kita hendak ngambil video atau apapun, itu kalau bisa seminimal mungkin guncangannya. Jadi semakin dikit guncangannya, semakin bagus. Nah, kayak gitu. Lalu ada juga banyak efek-efek lain ya, yang mungkin di sini ada preset. Ini semacam preset-preset eh, video ya. Ya ada transisi-transisi gitu. Ada yang dari defaultnya dari Adobe Premiere Pro-nya, ada juga yang kita bisa import dari luar. Tergantung kalau misal ternyata kita ya, nggak ada di pihak. Jadi kita bisa import dari luar. Itu ada caranya sendiri juga. Lalu ada juga Lumetri preset. Ini untuk preset preset color grading ya. Jadi kita nggak perlu lagi kayak color grading manual, di sini udah ada presetnya. Tapi kalau misalnya emang nggak sesuai ya kita bisa di bagian tadi cover atau bisa juga kita import dari luar. Ada juga audio effect, audio transition, dan lain-lain. Audio transition juga ada. Nah, gimana caranya kita nambahin ini video transition dan lain-lain? Misal di sini aku ada eh, dua video.
Misal dua video ini mau aku buat semacam transisi gitu di antara. Nah, kita bisa cari tadi ya di efek ke video transition. Di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada 3D motion yang di dalamnya tuh ada lagi beberapa. Terus ada dissolve, di dalamnya juga ada lagi. Dan lain-lain. Misal aku di sini pakai dissolve yang cross dissolve atau edit. Kita tinggal ya klik tahan, drag, lalu kita taruh di antara gambar. Tinggal di ini. Otomatis ya masih gitu. Bisa setting ya kalau misal dia pengen yang lebih panjang gitu. Ada dua caranya, kita bisa langsung tarik aja di sini, atau kita juga bisa uh, klik dua kali di transisinya, lalu dia akan otomatis keluar durasinya ketika maunya berapa lama. Misal di sini aku maunya 1 menit, dia bakal menyesuaikan apa yang beberapa lama kita mau. Nah, catatan untuk si transisi ini bisa hanya kita gunakan kalau misal dia benar-benar berdekatan. Jadi kalau misal dia ada jarak kayak gini, bar hitam gini, dia nggak bisa digunain. Di antara dua bisa digunain, tapi biasanya di awal doang gini. Mas Ida kan akan black bar dulu ya, bar ini. Itu beda lagi. Karena kan sih sebenarnya itu perpindahan di antara dua klip. Ini juga berlaku buat transisi audio dan juga transisi yang lainnya. Jadi caranya sama, tinggal kita selipin di antara dua klipnya. Lalu selanjutnya kita bakal ke ini ya. Ada essential graphic. Jadi essential graphic ini sendiri merupakan bahasa lainnya itu preset ya, cara cepat, tapi dia dalam bentuk video. Misal di sini aku mau buat judul. Kalau misal buat judul secara manual pakai teks di setting-setting kan lama. Kita bisa pakai ini dengan cara ke ini ya tadi ke efek, ke workspace effect, terus kita cari yang essential graphic. Tinggal di scroll down, kira-kira yang mana. Misal yang ini, kita tinggal drag and drop aja di bagian timeline-nya. Nah, kalau udah di ini peringatan karena dia fontnya tidak tersedia. Kita oke aja. Dia bakal ada preset gitu. Nah, ini kan ini ya dia nggak sesuai dengan besar video yang kita impor. Gimana caranya biar dia bisa sesuai gitu? Kita coba dulu pakai klik kanan di bagian ini ya, di yang tadi kita masukin klik kanan, lalu kita ke set to frame size. Nah, dia akan otomatis sama gitu. Nah, kenapa dia hitam? Ini kan harusnya dia tembus pandang ya. Kita harus ilangin dulu. Kita coba pakai yang ada di sini ya, di effect control. Pastiin dia ada di manapun bisa sih sebenarnya. Di color juga ada effect control, di effect juga ada effect control, di editing juga ada. Tergantung kita mau di mana, nyaman. Kita ke effect controlnya, terus kita ke scroll down di bagian ini, opacity, blend mode-nya kita ubah ke multiply. Coba. Oh, berarti harusnya kita bukan ke multiply ya, kita ke screen. Nah, dia akan otomatis semacam apa ya green screen gitu ya, dia langsung otomatis hilang itemnya. Ini ibaratnya cara cepatnya gitu. Nah, untuk ini kan dia tulisannya beda nih. Ketika kita mau pengen ubah gitu sesuai dengan apa yang kita mau, gimana? Gampang. Jadi kita harus klik dua kali di tadi ya, yang ini. Klik dua kali. Nah, dia akan otomatis ada ini. Teks di bagian tadi ya, editing. Klik dua kali, dia akan muncul ini. Misal di sini kita mau ubah jadi uh,
Misal kita mau ubah jadi ini, ya tinggal diklik dua kali aja di bagian tadi yang kita import ini, klik dua kali ya, maka dia akan otomatis muncul di bar bagian pojok kiri atas. Nah, caranya ngecilin, ini kan gede banget menuhin. Nah, kita tinggal klik aja untuk di bagian tadi yang kita ini, terus kita ke efek karena ketika kita sudah mengimport sebuah footage atau audio, kalau kita mau ngedit, kita harus ke efek control. Nah, di mana dia? Dia ada di workspace manapun ada. Cuman tergantung ya. Misal aku di sini di editing, kita bisa klik di bagian ini nih, semacam panah dua ya. Kita klik, kita pilih effect control. Ya, dia akan otomatis mengalihkan ke ini. Kalau misal dia belum muncul, maka kita harus ngeklik lagi si ininya. Baru dia bakal muncul. Kalau misal kita nggak ngeklik, dia akan otomatis hilang. Ini terlalu gede ya. Kita bisa kecilin ini dengan cara ini. Ada scale, kita kecilin. Nah, kok terlalu ke tengah, kita bisa pinggirin dengan cara di position. Sumbu X itu ada di yang paling kiri. Tinggal kita sesuaiin aja sesuai dengan yang kita mau. Tuh. Nah, kayak gitu. Nah, untuk ini ya, indikator yang ada di atas ini, ada kuning, ada merah. Ini sebenarnya indikator eh, yang kita lagi bikin itu dia udah di rendering atau belum. Nah, kalau merah berarti dia berat. Jadi dia baru diedit, terus berat. Jadi dia ada indikator warna merah. Gimana caranya biar kita tuh ngedit jadi ringan? Kita rendering dulu dengan cara klik enter aja. Langsung klik enter, dia akan otomatis nge-render. Jadi beda dengan rendering yang biasanya. Kalau rendering biasanya itu kan dia biasanya kalau udah selesai semua baru kita rendering gitu. Nah, kalau di Adobe Premiere Pro, ketika kita edit sebuah footage atau video, maka otomatis di previewnya di ini di monitornya itu kita juga harus rendering biar dia itu nggak berat, biar dia jadi ringan. Otomatis kalau misal footage-nya banyak, project-nya banyak, kalau misal merah semua kan otomatis juga device-nya kita juga pasti nge-lag. Kita tunggu aja. Oke. Tadi kan kita indikator di bagian atasnya kan merah ya. Setelah di-render dia akan otomatis jadi hijau karena dia udah di-rendering. Dia jauh lebih ringan ya dibandingkan dengan ketika kita indikatornya masih merah. Kayak gitu. Nah, kita langsung habis ini kita langsung ke ini aja. Basic-basic dari toolsnya. Oke. Jadi untuk ini ya, untuk toolsnya ini sendiri, dia merupakan salah satu panel utama yang ada di Adobe Premiere Pro. Nah, dia ada di banyak workspace, termasuknya ada di Learning, di Assembly, Editing, Color, dan lain-lain. Dia ada juga semuanya. Cuman eh, kita di sini bakal ngebahas fungsinya satu-satu ya. Untuk yang pertama itu dia ada selection tool. Jadi selection tool ini kita bisa pakai shortcut ya. Shortcut jadi shortcut itu semacam cara cepat buat kita memilih sebuah
opsi gitu. Kalau misal kita harus nyari-nyari dulu